kami dari Himpunan Mahasiswa Farmasi Ars Preparandi ITB atau yang biasa disingkat dengan HMFAP ITB. Himpunan Mahasiswa Farmasi Ars Preparandi ITB merupakan suatu himpunan mahasiswa yang menaungi seluruh mahasiswa dari Sekolah Farmasi ITB, baik dari jurusan Sains dan Teknologi Farmasi dan Farmasi Klinik dan Komunitas. HMFAP ITB telah berdiri sejak tanggal 7 Desember 1954 dan sampai saat ini terus berkembang dan berinovasi untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Sama seperti letak kesekretariatan dari himpunan kami, baik program studi Sains dan Teknologi Farmasi maupun Farmasi Klinik dan Komunitas melakukan seluruh kegiatan pembelajarannya di Gedung Yusuf Pandigoro atau biasa dikenal dengan sebutan Labtek 7. Seluruh jenis kegiatan pembelajaran mulai dari perkuliahan tatap muka, perkuliahan berbasis penelitian, dan perkuliahan berbasis praktik klinis dilakukan oleh kedua jurusan di wilayah Gedung Labtek 7 ini. Selain itu, beberapa mata kuliah baik milik jurusan STF maupun FKK juga dilakukan di Gedung Laboratorium Pengujian Doping ITB. Mau tahu lebih lanjut tentang Sekolah Farmasi ITB? Yuk kita simak video berikut ini. Mari kita mengenali lebih dekat kedua program studi dalam Sekolah Farmasi ITB. Sains dan Teknologi Farmasi merupakan program studi di mana mahasiswa yang berada di dalamnya akan mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang farmasi yang mencakup aspek produksi farmasi dari penemuan, pengolahan, pengembangan, dan produksi sediaan farmasi. Program studi ini berorientasi pada pengembangan farmasi dengan pola pembelajaran yang terorientasi kepada produk farmasi. Sedangkan Farmasi Klinik dan Komunitas merupakan program studi di mana mahasiswa yang berada di dalamnya akan mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang farmasi yang mencakup aspek pelayanan kefarmasian, pengimplementasian konsep farmasi klinik, dan pengelolaan farmasi komunitas atau masyarakat. Program studi ini lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dan pengenalan produk kefarmasian dalam menunjang pelayanan kefarmasian yang terorientasi kepada pasien. Siapa sih yang suka banget sama pelajaran kimia dan biologi? Kalau kamu orangnya, maka kamu cocok banget untuk masuk jurusan-jurusan di Sekolah Farmasi ITB. Di tahun pertama perkuliahan jurusan nanti, seluruh mahasiswanya akan belajar mata kuliah anatomi dan fisiologi manusia. Pada mata kuliah ini, seluruh mahasiswa akan mempelajari segala hal yang berhubungan dengan tubuh manusia, mulai bagian-bagian tubuh, fungsi organ, fungsi sistem organ, hingga hubungannya dengan administrasi obat. Selain itu, ada juga mata kuliah mikrobiologi. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan diajak untuk lebih mengenal mikrobiologi yang berhubungan dengan tubuh manusia dan sediaan farmasi. Mata kuliah ini dibedakan menjadi mikrobiologi farmasi untuk STF dan mikrobiologi medis untuk FKK. Nah, untuk mata pelajaran kimianya sendiri, baik di STF dan di FKK, hampir seluruh mata kuliahnya ini berhubungan erat dengan aplikasi pelajaran kimia. Contohnya di STF, mahasiswa akan bertemu yang namanya mata kuliah kimia fisika farmasi, kimia organik, sampai kimia medisinal. Sedangkan di FKK, mahasiswanya ini akan belajar mengenai mata kuliah biokimia medik, kimia klinik, hingga yang sama dengan STF yaitu kimia medisinal. Tetapi jangan salah bahwa di STF dan FKK ini tidak hanya ilmu kimia dan biologinya saja yang akan ditemui, tapi beberapa ilmu lain seperti fisika, statistika, bahkan sampai bahasa pun akan muncul pada proses perkuliahan nanti. Biasanya, stigma masyarakat yang diberikan pada lulusan farmasi lekat sekali dengan bidang pekerjaannya yang terbatas di bidang pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan apotek. Namun, pada kenyataannya, baik lulusan STF maupun FKK memiliki peluang yang sama besarnya untuk bekerja di luar sektor pelayanan kesehatan. Dengan ilmu yang dimiliki para lulusan sains dan teknologi farmasi terkait aspek produk farmasi, prospek kerja mereka sangatlah besar untuk bekerja di industri. Para lulusan STF nantinya dapat bekerja di berbagai sektor industri seperti industri bahan baku obat, industri produk obat, industri kosmetika, industri alat kesehatan, dan industri produksi lainnya. Selain itu, lulusan STF juga dapat bekerja di sektor lain seperti sektor pemerintahan dan sektor pendidikan. Di sektor pemerintahan, para lulusan STF biasanya bekerja di Badan POM dan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Sedangkan di sektor pendidikan, tidak sedikit pula lulusan STF yang kemudian mengabdi kembali ke ITB untuk menjadi tenaga pengajar atau dosen. Di sisi lain, dengan mengantongi ilmu terkait aspek pelayanan farmasi dan pelayanan komunitas, para lulusan farmasi klinik dan komunitas memiliki kesempatan yang sangat besar untuk bekerja di berbagai sektor pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit, laboratorium, apotek, puskesmas, dan lain-lainnya. Namun, dengan ilmu farmasi yang sudah ditekuni, para lulusan FKK juga memiliki peluang yang sama besarnya dengan para lulusan STF untuk juga bekerja di bidang pemerintahan seperti di BPOM dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada dasarnya, prospek kerja yang dimiliki para lulusan STF dan FKK tidaklah jauh berbeda satu sama lain. Hanya saja, fokus ilmu yang ditekuni kedua jurusan ini menjadi pembeda antara satu dan lainnya. Para lulusan STF dianggap lebih mampu memahami aspek produksi farmasi, sehingga lebih cenderung bekerja di industri farmasi. Dan sebaliknya, para lulusan FKK dianggap lebih cakap dalam aspek pelayanan farmasi, sehingga lebih cenderung bekerja di sektor pelayanan kesehatan.